صفة الصفوة المشهورين من الصحابة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس وقالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة وقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأوأم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر أخرجاه في الصحيحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله. Jadi yang hadis ini yang pernah dibaca di Riyadhus Shalihin tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, bahwa Rasulullah lagi sakit menjelang wafatnya Nabi. Lagi sakit parah, kemudian Rasulullah suruh Abu Bakar yang sholat jadi imam. Suruh Abu Bakar biar jadi imam. Sayyidina Aisyah ketakutan, khawatir. Bentar kalau ayahnya yang jadi imam, sedangkan Rasulullah lagi sakit, pikiran gitu aja. Ada-ada aja gitu pikirannya. Dibilang apa, barangkali nanti orang-orang bakal mengambil tasya'um. Jadi kayak, aduh ini gara-gara Abu Bakar yang sholat nih, Rasulullah sakit nih. Rasulullah wafat nih gara-gara Abu Bakar nih sholat jadi imam misalnya. Takutnya begitu, pikiran. Akhirnya dia nawar kepada Nabi, tapi dia nggak jujur kepada Nabi dengan mengucapkan itu. Dia bilangnya apa? Ya Rasulullah, Abu Bakar orangnya asif itu orangnya lemah, cepat nangis, orangnya kalau dia baca Quran nanti nggak kedengeran. Padahal tujuannya lain, bukan gara-gara itu, gara-gara hal yang lain. Tetap Rasulullah bilang nggak sholat Abu Bakar. Hafsah bilangin juga bantuin. Hafsah bilang ya Rasulullah biar yang lain aja. Kata Rasulullah, kalian sekongkol lagi. Ini sahabat Yusuf ini kayak apa tuh sahabat Yusuf? Maksudnya di zaman Nabi Allah Yusuf, perempuan-perempuannya menunjukkan sesuatu padahal mereka tujuannya lain. Jadi menunjukkan sesuatu hal, maksud dari ucapan ini bukan berarti mereka seperti itu, tetapi cara penyikapan perempuan tuh begitu. Kalian tuh punya karakter begitu ya. Yaitu apa? Punya sesuatu tapi nggak mengungkapkan sesuatu itu, menyebutkannya dengan yang lain. Ya, dan Rasulullah nggak membesarkan masalah itu, kemudian disuruh sholat. Pas lagi disuruh sholat, Rasulullah ngerasa agak ringan. Ayo, anak mau bangun. Pegang pada Sayyidina Ali, pegang pada Sayyidina Al-Abbas. Dan riwayat ini nggak nyebutin siapa. Yuhada baina rajulain. Sampai Rasulullah berdiri. Ketika keluar dari rumah, karena memang pintu depannya Nabi keluar langsung dekat dari mihrab. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah datang, langsung mundur. Sedikit, Rasulullah bilang tutup tempat. Abu Bakar mundur dikit, Rasulullah SAW berada di sebelah kirinya, Sayyidina Abu Bakar duduk di situ. Duduk. Rasulullah sholat. Abu Bakar yusalli bin sholatin Nabi, ngikutin. Rukuk Rasul. Orang-orang ngikutin sholatnya Abu Bakar. Mereka semua, kata para ulama ini gimana hukumnya, itu terlepas dari hukum fikihnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka semua pindah makmum menjadi makmumnya ke Sayyidina Rasul SAW. Tapi karena mereka nggak ngeliat langsung Nabi, ngeliatin gerakannya Sayyidina Abu Bakar. Kalau ruku, berarti Rasul udah ruku. Makanya dibilang, fayaqtadi Abu Bakar bi salati Nabi wa yaqtadi nas bi salati Abi Bakar. Mereka malah ngikutin salatnya Abu Bakar. Karena yang kelihatan ya, sebagai penyampai. Kamil.
Nah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله رواه أحمد. Masya Allah, kata Nabi, tidak ada harta yang paling bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar yang ngasih manfaat kepadaku. Jadi nggak ada orang yang menyumbang dan memberi manfaat kepadaku seperti Abu Bakar yang menyumbang dan memberikan manfaat kepadaku, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar nangis, ya Rasulullah, bukankah saya dan harta saya adalah milikmu ya Rasulullah? Lihat, Masya Allah. Semua milikmu ya Rasulullah. Anak nggak punya apa-apa memang. Bukan punya anak memang. Anak semua punya engkau ya Rasulullah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kamil. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه البخاري. Isyarat bahwa Nabi SAW nanti, jadi dia nanya, ada perempuan lagi nanya kepada Nabi konsultasi, ya Rasulullah, nanti kalau anda pengen tanya lagi, tahu-tahu nggak dapetin engkau gimana? Maksudnya engkau meninggal gitu. Kata Rasulullah, nanti bisa nemuin Abu Bakar. Isyarat dari Nabi bahwa ini perempuan akan datang nanti, tapi akan ketemu dengan Abu Bakar. Dan di zaman itu Abu Bakar adalah khalifah. Dia Abu Bakar, datangin Abu Bakar nanti. Benar, dia datang setelah wafatnya Nabi, khalifah di saat itu Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Isyarat dari Nabi bahwa beliau akan meninggal terlebih dahulu dan Abu Bakar sebagai khalifahnya. Baik, Kamil. وعن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه أباءة قد خلها في صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال يا محمد ما لي أرى أبا بكر عليه أباءة قد خلها في صدره فقال يا جبريل أنفق ماله علي قبل الفتح قال فإن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك كله أراد أنت عني في فكرك هذا أم ساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك أراد أنت عني في فكرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر عليه السلام أسخط على ربي أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض. La ilaha illallah. Ya, suatu hari Rasul sedang duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Wa Ibnu Umar juga ada di situ. Kuntu indan Nabi wa inda Abu Bakar, yang meriwayatkan hadis ini. Lagi duduk, Abu Bakar pakai baju yang udah kumel, kain doang dilipat aja di dadanya dia. Udah saking nggak punya baju-baju yang keren-keren lagi, yang bagus-bagus, udah nggak ada. Bajunya pakai baju sangat sederhana. Contohnya Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, datang Jibril kepada Nabi, bilang ya Muhammad, mali ara Abu Bakrin alaihi aba'ah qad khallaha fi sadri. Wahai Muhammad, kenapa saya lihat Abu Bakar kok bajunya kok tinggal aba'ah doang, aba'ah ini kain doang yang ditutup dadanya. Mana duitnya gitu? Kok nggak ada baju yang lebih layak gitu? Kata Rasulullah, anfaqa malahu alayya qabla al-fath. Dia telah menginfakkan hartanya, seluruh hartanya kepadaku sebelum Fatah Mekah. Dia kasih semua hartanya untuk persiapan peperangan. Kan? Fa inna Allah azza wa jalla yaqra'u 'alaika as-salam wa yaqulu lak. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada Abu Bakar. Dan mengatakan, Allah berpesan kepada Abu Bakar, aradin anta anni fi faqrika hadha am sakhit. Kasih tahu, wahai Abu Bakar, Allah bertanya, apakah engkau ridha, terima kepada Allah dalam kemiskinanmu ini, atau engkau malah kesal, sakit, nggak terima? Rasulullah langsung bilang, ya Abu Bakar, inna Allah azza wa jalla yaqra'u 'alaika salam. Allah mengirimkan salam kepadamu, wahai Abu Bakar, dan bertanya kepadamu, apakah engkau rela, engkau dalam keadaan miskin seperti ini, atau engkau marah kepada Allah? Allah, kata Abu Bakar, asqatu ala rabbi. Masa saya marah terhadap Tuhanku? Ana an rabbi radin, ana an rabbi radin. Saya ridha terhadap Tuhanku, saya ridha terhadap Tuhanku. Manusia pilihan banget ini. Gimana?
Jibril datengin, salam dari Allah, nanya lagi Allah, ente terima nggak ente kan kondisi ente begini? Nggak punya apa-apa, semua dihabiskan untuk Allah dan Rasul. Kata dia, saya terima. Nggak, saya seneng malahan dia. Subhanallah. Ya, radhiyallahu taala anhu arda. Gamen. وعن أبي رجاء العطاردي قال دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول أنا فداء لك لولا أنت هلكنا فقلت من المقبل ومن المقبل قالوا ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. Jadi ada orang datang kepada di zaman Sayyidina Abu Bakar, khilafah Sayyidina Abu Bakar. Datang ngelihat orang-orang lagi ngumpul lagi. Ada orang datengin seseorang lagi duduk, dia mencium kepalanya. Jidatnya, keningnya. Mengatakan, "Laula anta lahalakna." Kalau bukan karena ente berjasa banget, kita akan hancur kalau enggak. Dia bingung, siapa ini orang? Dia orang baru, enggak tahu siapa-siapa. Siapa orang yang mencium, siapa orang yang dicium keningnya ini? Kata, yang mencium itu Umar bin Khattab. Yang dicium keningnya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia telah kuat dan tegas untuk memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak mengeluarkan zakat. Dengan ketegasannya itu membawa kemenangan besar buat umat Islam. Laula anta lahalakna. Kalau bukan karena keputusan yang hebat darimu, kita akan hancur, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayo. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiyah qala Muhammad ibn al-Hanafiyah ibn Ali bin Abi Talib al-asl. Muhammad bin Ali bin Abi Talib ada. Tapi julukannya Ibn al-Hanafiyah. Hanafiyah ibunya dari Bani Hanifah. Bukan Fatimah Az-Zahra. Karena kalau Muhammad bin Ali akhirnya sepertinya anak Fatimah, Ibn al-Hanafiyah ada. Padahal dia adalah anak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Namanya Muhammad. Wa yulaqab bi Abul Qasim. Min al-ulama at-tabi'in. Kubar at-tabi'in. Enggak ma adrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Ali baru menikah lagi setelah wafat Sayyidah Fatimah. Dan wafat Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Nabi 6 bulan. Sayyidina Ali menikah banyak, punya anak banyak. Kalau nggak salah 30 atau apa nanti disebutin di sini. Dari selain Sayyidah Fatimah. Baik, Kamil. Qala qultu li abi ayyun nasi khair ba'da Rasul. Man Abu? Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Hanafi. Qultu li abi. Man Abu? Siapa abahnya? Ali bin Abi Talib. Ayo. Ma ayyun nas? أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت فقال ما أبوك إلا رجل من المسلمين Allah. انفرد بإخراج. Jadi Abu Muhammad bin Hanafiyah melihat ayahnya ini luar biasa, orang mulia, orang hebat. Ada Abi, siapa orang paling mulia setelah Rasulullah? Kalau Abu Bakar paling mulia. Sayyidina Ali yang nyebut. Terus siapa? Umar? Terus mau nanya terus siapa? Takutnya dibilang Utsman karena memang levelnya Utsman kan khalifah setelahnya Umar. Mau bilang Utsman sebelum dia bilang kayak gitu, "Tsumma anta." Setelah Umar, ana ngerasa ente yang paling hebat. Di atasnya Utsman. Menurut anaknya ini. Kata Sayyidina Ali, "Ma abu, tidaklah ayahmu kecuali seseorang biasa dari golongan muslimin." Tawadhu'nya Sayyidina Ali. Ana orang biasa. Mengenai siapa? Ma abuka illa rajulun minal muslimin, hanya seorang biasa dari orang muslimin radhiyallahu anhu. Artinya ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali mengakui bahwa orang yang paling afdal setelah Nabi adalah Abu Bakar, thumma Umar. Ayo, Kamil. Wa an Abi Sarihah qala sami'tu Aliyan alaihi salam yaqul 'ala al-minbar ala inna Aba Bakrin munibul qalbi. Pujian Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar. Ala inna Abu Bakar, sungguhnya Abu Bakar itu orangnya munibul qalb. Hatinya itu selalu inabah, selalu kembali kepada Allah. Berarti itu pujian luar biasa. Baik. An Abi Imran Al-Juwani qala Abu Bakr As-Siddiq lawadittu anni sa'ratun fi janbi 'abdin mu'min rawahu Ahmad. Lihat tawadhu'nya Sayyidina Abu Bakar dan khaufuh min Allah. Saya berharap saya hanya sebagai sehelai rambut yang ada di tubuh seorang mukmin. Ana rambutnya aja deh. Selagi di tubuh orang mukmin selamat. Coba ana sebagai rambut aja. Seandainya saja saya adalah sehelai rambut di tubuh orang mukmin. Terus nanti kan orang afdalul mukmini mayandur ila nafsi. Dia enggak ngelihat kepada kehebatan dirinya,
Tetapi ngelihat bahwa orang-orang mukmin, orang yang selamat, orang yang hebat, seandainya saya itu adalah rambutnya, salah satu rambut mereka. Tawadhu'an, nggak ngelihat diri sesuatu. Baik. وعن الحسن قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. Seandainya saja saya ini adalah sebuah pohon, dipotek atau dimakan pohonnya. Ada berbuah, buahnya dimakan. Seandainya saya ini sebuah pohon, nggak manusia. Artinya hadza min khaufihi min Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti putus asa, bukan. Tetapi khauf min Allah. Baik. وعن زيد بن أرقام قال كان لأبي بكر الصديق مملوك يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له المملوك ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة قال حملني على ذلك الجوع من أين جئت بهذا قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعتوني فقال أف لك كدت تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيع وجعلت لا تخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيع حتى رمى بها فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة فقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. Ma'ruf kisah yang pernah kita dengar. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan, memuntahkan budak sahayanya kerja nyari makanan, udah khalifah Rasulullah di zaman. Nyariin makanan, udah ente cari makan, ente kerja dapat upah, bagi-bagi deh, nanti makan anda makan. Suatu hari datang bawain makanan, makan langsung. Gue tumben biasanya nanya dari mana, kerja apa. Oh anak jadi kuli, oh anak jadi ini. Terus anda dikasih upah ini, anda beli ini. Oh yaudah makan. Halal berarti. Takut dia, takut. Setiap hari nanya tuh karena takut ini orang dapat duitnya nggak halal. Hari itu, oh ya langsung makan. Dia bilang, kok tumben nggak nanya hari ini? Dari mana emang dapetin? Saya dulu zaman sebelum Islam pernah jampe-jampe suatu keluarga. Akhirnya kan ada perkenalan. Akhirnya apa nih? Mereka nggak sempat mau ngasih duit ke saya atau ngasih apa. Kata mereka nanti deh ya kasih sesuatu. Ya udah. Kita udah masuk Islam, udah berubah nih, udah Islam, udah. Saya lewat ke keluarga itu lagi ada pernikahan. Ketika mereka ngelihat saya karena kenal dari dulu, sini, nih makanan. Dan ini makanan halal kan? Halal, boleh aja. Orang dia nggak ngasih upah jampe-jampenya, enggak. Tapi apa? Ada syubhatnya. Syubhatnya apa? Barangkali ini sebagai upah dulu. Berarti nggak bersih, nggak halal banget. Itu syubhatnya di situ. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini uang dari, maksudnya ini makanan dari itu, dari orang-orang itu. Berarti ada syubhatnya. Lalu mau keluarin. Diusahain mau keluar karena kering makanannya nggak bisa keluar. Katanya ini nggak bisa keluar kecuali nanti minum dulu, minum air, ada air baru bisa keluar. Minum air. Keluar. Ya, yarhamukallah, cuman sesuap doang ente repot-repot kayak gini. Kalau nggak keluar kecuali dengan nyawa saya bakal saya keluarkan nyawa saya. Kenapa? Saya pernah dengar Rasul bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram maka tempatnya adalah neraka. Dan saya nggak mau tubuh saya tumbuh dari makanan yang haram. Dianggapnya beliau udah haram banget ini. Padahal ada minasyubha, ada laisa bi haram kata para fuqaha. Tapi menurut beliau itu waraknya, hati-hatinya beliau. Kamil al-bab hadha. وقد أخرج البخاري في أفراده من حديث عائشة طرفا من هذا الحديث وعن هشام عن محمد قال كان أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعن محمد بن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من أبي بكر وعن قيس قال رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وعن ابن مليكة قال كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق قال فيضرب
بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال فقالوا له أفلا أمرتنا نناولكه قال إن حبي صلى الله عليه إن حبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا رواه الإمام أحمد. Jadi ini pujian-pujian dari Sayyidina Hisham an Muhammad lalu bin Sirin. Karena aghyar hadhil ummah, paling cemburu daripada umat ini setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada orang yang lebih menghormati syariat Nabi dan mengetahui tentang syariat Nabi, atau yang paling wibawa atau menghormati apa yang dibawakan oleh Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan selalu meletakkan batu di bawah mulutnya, di lidahnya. Kalau mau bicara baru. Jadi kalau udah taruh lagi. Katanya kenapa? Hadzal ladzi awradanil mawarid. Katanya ada sebagian menafsirkannya bahwa beliau menjaga lisan biar nggak bicara kecuali bermanfaat. Ada tafsir-tafsir yang lainnya. Artinya inilah yang akan membuat saya celaka gitu. Awradanil mawarid bisa aja membuat saya celaka. Atau makna yang lain, ada beberapa makna yang lain. Di sini Sayyidina Abu Bakar pernah naik onta. Jatuh tongkatnya dia. Ya, jatuh. Bisa aja nyuruh fulan ambil. Dia enggak. Otaknya suruh duduk. Turun dia. Ngambil sendiri. Naik lagi. Lah, kenapa ente enggak nyuruh orang ngambil? Kan enggak apa-apa, ente suruh ya tolong ambilin. Ya enggak apa-apa memang. Cuman dia bilang, sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi Muhammad memerintahkanku untuk tidak meminta kepada orang apapun. Jadi saya berpegangan dengan wasiat Nabi, saya nggak mau minta apapun. Bahkan minta tolong ngambilin dia, bukan minta makanan, enggak. Minta tolong ngambilin sesuatu enggak. Ana ngambil sendiri. Kalau ada yang ngambilin ya khair, nggak apa-apa. Tapi ana minta enggak. Bahkan minta tolong. Subhanallah. Sebegitunya ya setianya dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan tentang cerita khilafahnya beliau. Ada khutbahnya beliau, kemudian wafatnya. Masih panjang lumayan. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم